Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Dan terlebih lagi kita boleh mengawali awal bulan di bulan Mei ini dengan ikut di dalam perjamuan kudus Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, untuk mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Datang menyembah Raja yang mulia. Sejak dahulu Dialah pelindungku, Dia bertahta di sorga penuh mulia. Datang memuji kasih besarnya, terang jubahnya, langit tirainya. Allah datang menembus awan gelap, guntur angin musik saja. Kita bersama-sama nyanyikan bait 3 dan 4. Ku mau tuturkan kasih rahmatnya, tiupan napasnya, pancarkan terangnya, sumber dari bukit turun ke ladang, ya curahkan hujan sejukkan bumi. Kuasanya besar, kasihnya ajaib, malaikat sorga memuji Dia. Meski ku rendah, suaraku lemah, namun ku mau puji Tuhan penebus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sampai saat ini kami beribadah di rumah masing-masing. Tetapi hal ini tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi semangat kami, bahkan tidak mengurangi kerinduan kami untuk tetap memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan terlebih lagi boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan. Kami bersyukur untuk hal ini ya Tuhan, karena ini membuktikan kasih Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu. Pada pagi hari ini kami menyerahkan sekali lagi kehidupan kami, bahkan seluruh kehidupan anak-anak Tuhan yang boleh beribadah dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kami. Biarlah ibadah kami di pagi hari ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dan terlebih boleh memuliakan nama Tuhan yang di sorga. Kami menyerahkan
untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, di dalam berbagai permasalahan, pergumulan yang dihadapi. Biarlah Tuhan yang boleh terus campur tangan di dalamnya, sehingga bangsa kami Indonesia ini boleh terus berada di dalam pimpinan Tuhan, dan terlebih lagi ya Tuhan, bangsa Indonesia ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk sebagian dari bangsa Indonesia ini yang mengalami duka, yang mengalami bencana alam, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan yang terus menolong, dan Tuhan yang terus menguatkan kehidupan mereka sampai saat ini. Sekalipun di tengah-tengah kedukaan, kesedihan, kehilangan, tetapi biarlah harapan yang daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan, terus melingkupi kehidupan mereka, sehingga ketika mereka menjalani hari demi hari, biarlah mereka boleh menjalaninya dengan penuh kekuatan dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga kami akhiri nantinya. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun di situasi yang sampai saat ini membuat kita terus berada di rumah dalam ibadah kita, bahkan kalau kita melihat situasi belakangan ini yang membuat kita takut, khawatir, dan lain sebagainya. Tapi kita rindu Bapak Ibu, hal itu janganlah membuat kita terpuruk, hal itu janganlah membuat kita tidak bersukacita, atau hal itu merenggut akan sukacita kita di dalam menjalani hari-hari kita. Kita minta Tuhan untuk boleh menolong kita, bangunkan jiwa kita yang selama ini berada di dalam keletihan, lesu, di dalam ketakutan, kekhawatiran. Biarlah Tuhan boleh memberikan kita sukacita. Terlebih pagi hari ini, biarlah Tuhan boleh memberikan kita sukacita di dalam beribadah kepada Tuhan. Bangunkan jiwaku yang lesu. Kini ku datang kepadamu dan bersandar pada firman-Mu. Dengarkanlah doaku ini, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Berilah Roh-Mu di hatiku, membakar menghapus dosaku. Kuasa anugerah-Mu bekerjalah, bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Musik saja. Kita bersama-sama nyanyikan baitnya yang ketiga. Berilah roh kebangunan-Mu, agar supaya ku senanglah. Beriku kuasa kemenangan, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Bangunkan jiwaku yang lesu. Roh Kudus datang dan berkuasalah, oh bangunkan jiwaku yang lesu. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita membaca bersama-sama Bapak Ibu, Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, hasil pembenaran.
Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sejauh ini kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu. Dan marilah kita boleh mempersiapkan diri kita untuk boleh merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema yang boleh kita renungkan bersama-sama, tahan uji. Dan kita juga boleh bersama di dalam perjamuan kudus Tuhan di pagi hari ini. Mari kita persiapkan diri kita naikkan pujian, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Musik saja. Mari kita merenungkan akan pujian ini Bapak Ibu. Selidiki hati kita, apakah sungguh kita mengasihi Dia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi
bagi telah kulihat perbuatanmu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Baik saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah, bersama-sama membuka kebenaran firman-Mu, dan sekaligus kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, kiranya Engkau yang tolong kami, Engkau yang pimpin kami, Engkau yang bimbing kami, supaya kami boleh memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu kepada setiap kami. Roh Kudus menolong kami, mencelikkan mata dan hati dan pikiran kami, membukakan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Roma. Surat Roma pasalnya yang kelima. Pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan bersama-sama bagi kita. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, saya ulangi ayatnya yang keempat sekali lagi. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu tahan uji, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa kayu penyangga atap rumah kami mulai lapuk dan kami pun harus menggantinya, saudara, dengan bahan yang baru. Tumpukan sisa kayu menumpuk ditambah dengan beberapa benda-benda yang ada, yaitu seperti benda-benda logam dan sebagainya. Dan kemudian kami menaruh di dalam api dan tak beberapa lama tumpukan sampah kayu yang menggunung itu ternyata berubah, saudara, menjadi abu. Dan kemudian saya mengorek-ngorek tumpukan abu itu dengan tongkat dan kemudian menemukan, saudara, potongan logam serta batu-batu yang tetap utuh dari amukan api. Sementara saudara yang lain sudah terbakar habis. Sebuah perubahan besar terjadi karena api. Benda-benda dari kayu sekeras apapun, saudara, dalam sekejap tidak lagi ditemukan keindahannya. Kayu-kayu tidak lagi tahan oleh api. Saudara, ketika saya merenungkan hal ini, saudara, saya bertanya kepada diri saya sendiri.
Sesungguhnya jenis bahan seperti apa yang selama ini saya gunakan, saudara, untuk membangun iman saya kepada Kristus di dalam hidup saya, saudara. Ketika Tuhan menyalakan panas apinya terhadap seluruh karya bangunan saya, apakah saya teruji dan dapat bertahan? Itu pertanyaan bagi saya secara pribadi, saudara. Apakah saya teruji dan dapat bertahan? Saudara, dunia saat ini banyak menawarkan hal-hal yang serba cepat, hal-hal yang serba instan, hal-hal yang serba praktis, hal-hal yang serba cepat, saudara. Tapi saudara, untuk meraih keberhasilan di dalam hidup, tidak ada yang namanya instan dan tidak ada yang namanya praktis. Semuanya membutuhkan satu proses. Semuanya membutuhkan satu perjuangan. Saudara, kita perlu memiliki yang namanya ketekunan, tahan uji untuk melalui setiap proses itu. Kenapa? Karena tahan uji, ketekunan dan kesabaran adalah cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang sempurna, saudara. Saudara, bukankah seringkali di dalam kehidupan kita, seringkali kita mendengar apa yang sering dikatakan oleh orang tua kita, oleh orang yang lebih tua, bahkan orang tua kita pun pernah berkata demikian. Saudara, perkataannya seperti ini: saya, papa atau mama, sudah lebih banyak makan asam garam dibandingkan dengan kamu. Saudara, kadang orang tua berkata demikian. Kamu tahu apa? Saya kan sudah lebih banyak makan asam garam dibandingkan kamu. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa mungkin orang tua kita sudah merasakan pahit manisnya hidup ini lebih banyak dibandingkan dengan kita. Nah, saudara, hari ini saya ingin bersama-sama mengajak saudara sekalian untuk menyoroti apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Di situ firman Tuhan berkata, khususnya di ayat yang keempat, ada satu kata, saudara, yang diucapkan, yang disebutkan, yaitu tahan uji. Tahan uji. Saudara, apa artinya tahan uji? Tahan uji menurut kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti sudah terbukti kebaikannya, baik itu mutu maupun kekuatannya. Berani diuji, sanggup diuji. Sedangkan pengharapan dimaknai harapan, sesuatu yang diharapkan, keinginan supaya menjadi kenyataan, saudara. Saudara, pengalaman menunjukkan bahwa tahan uji umumnya dikategorikan dalam beberapa tingkatan. Antara lain, sangat tahan uji. Yang kedua, tahan uji. Yang ketiga, cukup tahan uji. Dan yang keempat, kurang tahan uji. Dan yang kelima, saudara, tidak tahan uji. Seseorang dapat dikategorikan tahan uji jika ia sudah terbukti benar-benar dapat bertahan secara luar biasa di dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah yang menimpa di dalam kehidupannya. Sebaliknya, saudara, dikatakan seseorang yang dinyatakan tidak tahan uji jika ia terbukti tidak dapat bertahan menghadapi masalah yang dihadapinya, sekalipun masalah itu sebenarnya itu sederhana. Saudara, banyak orang di antara kita yang tahan uji dalam menghadapi beragam perkara di dalam kehidupan ini. Namun hal itu tidak berarti bahwa di antara kita tidak ada orang yang kurang tahan uji atau bahkan tidak tahan uji.
Nah, saudara, berkaitan dengan ini, mari saudara kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang ditulis di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang keempat. Alkitab mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, Rasul Paulus menyatakan bahwa dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya, jika seseorang tekun dalam Tuhan, maka ia tidak akan mudah menyerah. Ia akan menggunakan segala hikmat, akal budi dari Allah untuk memecahkan, saudara, segala masalah yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Seseorang yang menerima hikmat Allah, saudara, ia akan bekerja, ia akan bertahan dan terus berjuang untuk menyelesaikan persoalan yang ia hadapi di dalam hidupnya. Ia akan terus bertekun untuk bertahan. Ia akan terus berjuang dan bekerja dalam Tuhan. Karena saudara, ia memahami bahwa bersama dengan Tuhan, dia ada bersama dengan Tuhan, ketekunan itu membuat dan menjadikannya tahan uji, saudara. Dan Rasul Paulus juga menyatakan bahwa dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sungguh saudara, ini hal yang luar biasa. Rasul Paulus mengajari kita bahwa tahan uji menimbulkan pengharapan. Oleh sebab itu, jika kita tahan uji di dalam Tuhan, maka kita akan memiliki yang namanya harapan bahwa keinginan kita akan dapat tercapai pada waktunya nanti. Selanjutnya saudara, mari kita perhatikan saudara, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, pengajaran Rasul Paulus ini kepada kita sungguh amat sangat luar biasa. Saudara, yakinlah dan percayalah bahwa jika seseorang memiliki pengharapan di dalam Kristus, maka pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Jika seseorang, termasuk saudara dan saya, berpengharapan di dalam Kristus, maka Kristus tidak akan mengecewakan kita, saudara. Pertanyaannya kepada kita, mengapa, saudara? Saudara, hal ini dikatakan oleh firman Tuhan karena kasih Allah sudah diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Karena kasih Allah sudah dilimpahkannya kepada kita dengan berkelimpahan. Pengharapan kita dalam Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Karena Dia, saudara, melimpahkan berkat kasih setia serta kasih karunia-Nya, dikatakan seperti batang air yang tidak pernah kering. Saudara, oleh karena itu janganlah saudara kita bimbang. Janganlah kita ragu, saudara. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Percayalah kepadanya bahwa tahan uji menimbulkan ketekunan. Orang yang tekun belajar, orang yang tekun bekerja, orang yang tekun berjuang dan bertekun di dalam Tuhan, niscaya saudara akan menimbulkan pengharapan yang penuh dengan sukacita. Saudara, imanilah bahwa jika kita memiliki pengharapan dalam Tuhan, maka Dia akan menyatakan kasih setia, Dia akan menyatakan kasih karunia-Nya yang berkelimpahan, saudara. Percayalah, jikalau kita bertekun di dalam iman, maka Dia sang pemilik kehidupan itu, Dia sang pemberi kehidupan itu, akan memberkati kehidupan kita, saudara. Percayalah, jika kita tekun di dalam berdoa, kita tekun di dalam nama-Nya, maka Allah sekali-kali tidak pernah akan mengecewakan kita, saudara. Saudara, dalam pada itu Rasul Paulus mengajari kita juga sebagaimana yang ditulis di dalam Roma, saudara, pasalnya yang ke-15,
ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, sebab segala perkara atau sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya apa? Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara, firman Tuhan tersebut mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ditulis dahulu ini telah disiapkan menjadi pelajaran bagi kita sejak semula. Segala sesuatu yang sudah difirmankannya bagi kita itu sudah direncanakan oleh Tuhan, Sang pemilik kehidupan itu, dan juga Sang pemberi kehidupan itu. Supaya kita berpegang teguh, saudara, mengimani dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Supaya kita meyakini firman-Nya serta berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Agar kita terus bertekun di dalam iman dan berdoa kepadanya, karena Dia sudah menyediakan penghiburan sejati sebagaimana ditulis di dalam kitab suci. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, ketika berbicara tentang tahan uji, saudara, banyak hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Saudara, kita ambil contoh misalnya seorang atlet, seorang petinju, saudara. Sekian lama dia digembleng, sekian lama dia melakukan training, dia melakukan latihan. Bukan dengan waktu yang singkat, saudara, tetapi dengan waktu yang terus-menerus. Dengan waktu, dengan proses yang terus-menerus, saudara. Sehingga menjadi seorang petinju yang handal. Saudara, bagaimana dia mempersiapkannya. Cucuran keringat, cucuran air mata harus dia keluarkan, saudara. Untuk dia boleh memiliki ketahanan uji. Dia boleh memiliki ketahanan di dalam dia bertanding. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita pun, saudara, penuh dengan tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Penuh dengan lika-liku, penuh dengan pergumulan, dengan persoalan-persoalan yang terjadi, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, jikalau kita tidak pernah sakit, bagaimana kita tahu kalau Tuhan itu adalah tabib agung kita, bahwa Dia adalah Sang penyembuh kita, saudara. Saudara, mari kita menyimak kembali firman Tuhan yang ditulis Rasul Paulus di dalam surat 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, saudara, ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Saudara, berbahagialah kita yang tahan uji di dalam menghadapi beragam masalah di dalam Tuhan. Karena tahan uji akan menimbulkan pengharapan akan kasih karunia-Nya. Berbahagialah kita yang berpengharapan dalam nama Yesus, karena Dia tidak akan pernah mengecewakan kita, saudara. Berbahagialah kita yang tidak kecewa meski pengharapan dan doa kita belum dijawab, saudara. Saudara, bukankah seringkali di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah yang begitu kompleks di dalam kehidupan kita, saudara, kita lebih banyak, saudara, berdoa, kita banyak berlutut, saudara. Tetapi pada akhirnya kita melihat sepertinya doa-doa kita, segala upaya yang sudah kita lakukan itu belum dijawab oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan berbahagialah kita yang tidak kecewa meski pengharapan dan doa kita itu belum dijawab. Saudara, kita mungkin sudah bosan mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita sudah bosan, saudara, mendoakan
saudara-saudara kita, agar mereka suatu hari kelak untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi pada saat ini, sampai hari ini saudara, mereka tetap belum percaya kepada Tuhan. Saudara, apakah ini membuat kita hilang pengharapan? Apakah ini membuat kita mengendorkan semangat kita di dalam berdoa, saudara? Saudara, firman Tuhan berkata, berbahagialah kita yang tahan uji dalam menghadapi berbagai-bagai masalah, beragam-ragam masalah di dalam kehidupan kita, saudara. Berbahagialah kita yang berpengharapan hanya di dalam Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak kecewa, saudara. Meski pengharapan dan sekali lagi doa kita itu belum dijawab oleh Tuhan. Mengapa, saudara? Karena Roh Kudus yang telah dicurahkan dan diam di dalam hati kita memimpin kehidupan kita dalam segala perkara, saudara. Saudara, setiap kita mungkin tidak mudah, saudara, menghadapi kehidupan ini. Setiap kita mungkin bergumul di dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, supaya kita semuanya, melalui semuanya itu, kita memiliki, dikatakan, tahan uji dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah perubahan yang terbesar terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita melewati berbagai-bagai cobaan, ketika kita melewati berbagai-bagai persoalan, pergumulan di dalam kehidupan kita, dan kita didapati kita tetap bertahan di dalam Tuhan, saudara. Saudara, itulah yang diinginkan, itulah yang ingin diajarkan oleh Rasul Paulus kepada setiap kita, supaya kita boleh tetap, saudara, tahan uji. Kita boleh tetap dikuatkan di dalam Tuhan. Walaupun ketika kita menghadapi begitu kompleksnya tantangan-tantangan, persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Yang penting, saudara, dikatakan karena kasih Allah sudah diberikan, kasih Allah sudah dinyatakan oleh Roh Kudus kepada kita. Saudara, jangan pernah kita kecewa, saudara. Tentu, saudara, ketika kita menghadapi masa-masa harus tahan uji, tentu itu bukan hal yang mudah. Saudara, seperti seorang atlet petinju yang tadi saya katakan, mungkin dia akan bercucuran keringat, dia mungkin akan bercucuran air mata, saudara, sampai kepada satu titik. Akhirnya dia tahan uji, tahan pukulan, tahan menerima pukulan, dan tidak takut, saudara, terhadap lawan apapun yang diperhadapkan kepada dia. Mari, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kehidupan kita supaya kita tetap tahan uji seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, karena tahan uji itu membawakan pengharapan kepada kita. Karena pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah itu sudah dicurahkan dan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Baik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara, dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan, dan firman Tuhan ini memberikan kepastian kepada saudara dan juga kepada saya, kepada kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan, dengan ketekunan membawa kami kepada tahan uji, dan tahan uji membawa kami kepada pengharapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Tuhanlah yang akan terus menolong kami. Tuhanlah yang akan terus menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan untuk kita boleh ambil bagian di dalam meja perjamuan Tuhan, saudara. Saudara, perjamuan Tuhan ini terbuka bagi setiap saudara yang sudah dibaptis maupun saudara yang sudah di sini. Saudara, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang menjadi
landasan bagi kita, saudara, untuk kita memperingati perjamuan Tuhan. Yang terambil dari surat 1 Korintus, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan berbunyi, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Demikian firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita untuk kita ambil bagian memperingati perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara, kita persiapkan hati kita bersama-sama. Saudara, mari kita persiapkan hati kita akan memperingati perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk kita membuka buku pujian kita dari KPPK 164, Near the Cross, dekat ke salibmu. Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu. Air hidup, curahkanlah, segarkan jiwaku. Salibmu, salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam
berhenti. Salibmu, 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 salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur. Biarlah perjamuan Tuhan pada pagi hari ini membawa kami semakin dekat kepada Tuhan, khususnya kepada salib Tuhan. Kami juga mengucap syukur ketika kami boleh memperingati Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan dan kemenangan kepada setiap orang percaya. Kami bersyukur pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus. Kami rindu ya Tuhan, biarlah perjamuan Tuhan ini membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Bertanya kepada diri kami, seberapa besar kami mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Membawa kami menyadari betapa besarnya kasih Tuhan bagi setiap diri kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk perjamuan Tuhan yang boleh kami peringati bersama-sama pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada malam ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, Ia mengambil roti dan Dia memecah-mecahkannya dan berkata, bahwa roti ini adalah lambang daripada tubuhku yang dihancurkan. Dihancurkan, dipecahkan, disiksa demi bagi setiap kita untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu saudara, mari saya mengajak kita untuk kita bersama-sama kita memakan roti ini sebagai lambang daripada tubuh Yesus dengan ucapan syukur dari hati kita yang terdalam. Kita menyadari bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Mari kita memakannya dan kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saudara, setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan air anggur dan Dia berkata, cawan air anggur ini adalah lambang daripada darahku yang dimeteraikan, ditumpahkan demi untuk menebus dosa orang-orang yang berdosa. Darah yang tidak bernoda, darah yang tidak bercacat, darah yang tidak berdosa ini ditumpahkan demi untuk mengampuni kita, saudara, demi menebus dosa kita, orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu, saudara, mari kita mengambilnya dan mari kita meminumnya dengan mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari, saudara, kita berdoa sekali lagi. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur. Sekali lagi melalui perjamuan Tuhan pagi hari ini, kami diingatkan betapa besar kasih Tuhan kepada setiap kami orang-orang berdosa. Kami juga diingatkan bertanya kepada diri kami, seberapa besar kami mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami, iman kami di dalam mengikut Tuhan. Iman kami di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. 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 Amin. Saudara, ibadah kita lanjutkan kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama dan perjamuan kudus yang boleh kita ikut ambil bagian pada pagi hari ini. Biarlah ini boleh menjadi sukacita dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Amin. Baik Bapak Ibu, saya mengingatkan untuk ayat hafalan yang sudah kita hafalkan selama 1 minggu yang lalu. Saya mengajak kita boleh menyebutkan ayat hafalan ini. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus 6 ayat 10. Dan sebagai ayat hafalan kita yang akan kita hafalkan selama 1 minggu yang akan datang, terambil dari surat Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Baik Bapak Ibu, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan kita melalui persembahan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu dapat memberi persembahan melalui transfer, dapat ditransfer ke nomor rekening gereja, atau Bapak Ibu dapat mengumpulkannya di rumah dan dapat membawanya ke gereja. Mari kita mengiring akan persembahan kita di pagi hari ini dengan satu pujian. Pakai hidupku ini, jiwa tubuh kuserahkan, dan sepanjang hidupku untuk membalas kasih-Mu. Pakai hidupku ini. Pakai hidupku ini, jiwa tubuhku serahkan, dan sepanjang hidupku untuk membalas kasih-Mu. Pakai tanganku ini, digerakkan kasih-Mu, dan pakailah kakiku untuk mengikut langkah-Mu. Musik saja. Mari kita memberi persembahan kita kepada Tuhan.
kita nyanyikan bersama-sama baitnya yang ketiga. Pakai mulutku ini. Pakai mulutku ini selamanya memuji, dan pakailah bibirku untuk beritakan firman-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur di pagi hari ini. Kami boleh diberi kesempatan untuk memberi persembahan kami. Kami tahu ya Tuhan, persembahan ini jauh daripada sempurna, tetapi biarlah Tuhan boleh menyempurnakannya di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan memberkati setiap pekerjaan, rumah tangga, setiap aktivitas, setiap usaha, dan apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami. Dan biarlah di pagi hari ini kami boleh membawanya kepada Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan terlebih lagi boleh dipakai di dalam gereja-Mu di tempat ini, di dalam pelayanan di tempat ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi persembahan ini, kiranya anugerah Tuhan dan kiranya berkat Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan mereka. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk persembahan kami yang boleh kami bawa di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa warta yang kita perhatikan dalam satu minggu yang akan datang. Ada beberapa warta yang boleh kita ikuti bersama. Saya mewakili Majelis Badan Pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan bagi setiap kita yang beribadah di pagi hari ini, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati setiap kita dimanapun Bapak Ibu berada. Kita juga mengucap syukur Bapak Ibu di pagi hari ini, kita boleh bersama-sama ikut ambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan. Kita boleh memperingati akan kematian Tuhan atau kasih Tuhan yang boleh Ia nyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Bersyukur kepada Tuhan. Kita juga bersama-sama Bapak Ibu untuk bertumbuh di dalam kelompok yang sudah ada di dalam jemaat kita di tempat ini, yaitu Share and Grow Together. Kita boleh bersama-sama untuk saling memperhatikan, saling peduli, saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kami selalu mengajak Bapak Ibu dan selalu menghimbau untuk boleh terus bergabung di dalam kelompok ini, biarlah kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di gereja kita juga Bapak Ibu, sampai sekarang ini gerakan GSRI Sunter Peduli boleh terus berjalan dengan baik, dan kami mengharapkan juga Bapak Ibu dapat berpartisipasi untuk boleh ikut ambil bagian di dalam gerakan GSRI Sunter Peduli ini. Bagi Bapak Ibu yang terbeban atau yang tergerak hatinya untuk mendukung akan kegiatan ini, Bapak Ibu dapat memberikan dan dapat menyalurkannya ke nomor rekening gereja yang sudah tertera di dalam slide ini. Dan kita juga perhatikan untuk kode transfer di dalam mendukung kegiatan GSRI Sunter Peduli, berikan 12 di belakang nominal yang Bapak Ibu transfer. Mari kita juga terus bergabung Bapak Ibu di dalam kebaktian doa yang sudah ada di dalam gereja kita ini, baik kebaktian doa tengah minggu pada hari Rabu pukul 7 malam maupun kebaktian doa pagi pada hari Sabtu pukul 7 pagi. Dan kita juga boleh bersama-sama di dalam rangkaian ibadah kita dalam satu pekan ini. Ada sekolah minggu, ada kaum muda, ada wanita, dan doa pagi yang boleh kita ikuti bersama-sama. Kita juga bersyukur pada Tuhan dan ikut bersukacita kepada Tuhan, di mana dalam minggu ini ada beberapa saudara-saudari kita yang boleh berulang tahun. Pada tanggal 27 April ada Bapak Iskandar, pada tanggal 29 April ada Ibu Tem Micu,
atau yang sering kita kenal dengan Ibu Akim. Ya, pada tanggal 30 April ada Bapak Suliantogi yang sering kita kenal dengan Bapak Alyang. Dan pada 30 April juga ada saudari kita Cindy Bratanata. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah memimpin kehidupan mereka dan Tuhan sudah menambahkan usia 1 tahun. Saya mewakili majelis, badan pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Dan setelah ini nanti kita boleh berdoa bersama-sama untuk mereka. Dan ada beberapa pokok doa Bapak Ibu, mari kita perhatikan di dalam slide ini. Mari kita mendukungnya di dalam doa selama 1 pekan ke depan. Biarlah kita juga tetap bertumbuh Bapak Ibu di dalam setiap doa-doa yang ada. Baik, sebelum kita mengakhiri akan ibadah kita di pagi hari ini, sekali lagi saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk setiap saudara-saudari kita yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk pimpinan dan anugerah Tuhan bagi setiap saudara-saudari kami yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur untuk Bapak Iskandar, untuk saudari kami Cindy, untuk Ibu Akim, untuk Pak Suliantogi. Kami bersyukur untuk kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk 1 tahun yang Tuhan tambahkan di dalam usia yang Tuhan tambahkan di dalam kehidupan mereka sampai saat ini. Kami terus menyerahkan hidup mereka sebagaimana Tuhan memimpin, menyertai, bahkan Tuhan memberkati kehidupan mereka sampai saat ini. Demikian juga yang kami imani dan yang kami percayai bahwa ke depan Tuhan yang sama akan memimpin, Tuhan yang sama yang akan terus memberkati kehidupan mereka. Berkati keluarga, berkati setiap aktivitas, setiap usaha, setiap studi, biarlah Tuhan yang terus menolong dan Tuhan yang terus memampukan. Terlebih lagi ya Tuhan, biarlah di dalam kehidupan mereka terus memiliki iman dan mereka terus memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan. Semakin hari, biarlah mereka juga boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga semakin hari mereka semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk setiap saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengakhiri akan ibadah kita di pagi hari ini Bapak Ibu. Kita naikkan pujian doksologi, doa berkat akan dipimpin Pendeta Rudi Mega. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan bawalah kebenaran firman Tuhan yang sudah didengar. Biarlah firman ini boleh menjadi pedoman dan menjadi kekuatan di dalam perjalanan kehidupan Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, silakan saat teduh dan Tuhan memberkati.